Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita, di mana kita akan merayakan hari Paskah, mengingat kemenangan Tuhan Yesus di dalam mengalahkan kuasa malam. Seperti di dalam firman Tuhan, Yohanes 10 ayat 10. Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Untuk itu, mari kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sepenuh hati kita. Untuk memulai kebaktian kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama saksikan Easter Ballet Performance. You are not hidden. There's never been a moment you were forgotten. You are not hopeless. Though you have been broken, your innocence stolen, I hear you whisper underneath your breath. I hear your SOS, your SOS. I will send out an army to find you in the middle of the darkest night. It's true, I will rescue you. There is no distance that cannot be covered over and over. You're not defenseless. I'll be your shelter, I'll be your armor. I hear you whisper underneath your breath. I hear your SOS, your SOS. I will send out an army to find you in the middle of the darkest night. It's true, I will rescue you. I will never stop marching to reach you in the middle of the hardest fight. It's true, I will rescue you. I hear the whisper underneath your breath. Shalom teman-teman. Shalom. Kristus telah bangkit. Hari ini kita merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita satukan hati kita di dalam saat teduh. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Karena Kristus telah bangkit dan hidup, kita punya keberanian untuk menghadapi hari-hari yang akan datang, karena Ia menyertai kita. Mari kita angkat lagu pujian, Because He Lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives.
marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena hari ini kami dapat merayakan hari kebangkitan-Mu. Biarlah kami terus bersuka cita karena Engkau hidup di dalam kami. Biarlah kami terus bersyukur atas kasih dan rahmat-Mu yang telah Engkau berikan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau melawat setiap hati kami untuk mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Teman-teman, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, the Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and buried. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God the Father Almighty. From thence He shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Adalah karena kebaikan kasih Tuhan, hari ini kita dapat hidup lepas dari belenggu dosa. Tuhan telah merelakan anaknya yang tunggal untuk turun ke dunia, mati di atas kayu salib demi menebus segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita sama-sama saksikan persembahan pujian Because oleh M2SS Boys. Because He walked with man, I know the way. Because He calmed the storm, I'm not afraid. Because He bowed beneath all things, He lifted me above. Because He shed His blood for me, I know His love. Sing together with all the saints on earth, because He gave to me everything He had to give. I breathe, I see, I hope, I love, I live. Because He conquered death, I'll live again. Because He is my friend, I'll follow Him. Because He felt all grief and pain, He makes my burden sweet. And when He comes to earth again, I'll kneel before His feet. Because He gave to me everything He had to give. I breathe, I see, I hope, I love, I live. Karena kasih Tuhan yang telah menyelamatkan, menyucikan dan menebus hidup kita, mari kita naikkan syukur buat pengorbanan Tuhan yang maha mulia dan terindah. Tuhan penebusku. Mulia kasih-Mu,
Selamat pagi saudara-saudari yang kekasih. Selamat Hari Paskah, Hari Kebangkitan Yesus. Kita bersama-sama dalam ibadah ini adalah juga merupakan satu ibadah perayaan Paskah. Tentu saja sudah setahun lebih kita ibadah secara online. Artinya kita nggak bisa kumpul bersama-sama. Tapi kita tetap sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa sampai hari ini Tuhan masih memelihara kita, memberi kepada kita kesempatan untuk boleh menyembahnya, berhubungan dengan Dia. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Baiklah, sebelum kita mendengarkan bersama firman Tuhan, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh berterima kasih dan bersyukur ya Tuhan, karena belas kasihan, kemurahan, pertolongan, perlindungan Tuhan. Kami boleh pada saat ini mengadakan ibadah ini. Kami selalu meminta pertolongan Tuhan dan kami selalu berserah kepada Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan begitu mengasihi kami.
dan selalu memberikan yang terbaik kepada kami. Terima kasih Bapa, karena di dalam perayaan kebangkitan Tuhan, kiranya kami kembali disadarkan bahwa kami boleh bersandar, berharap, dan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, segala kepujian kepadamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita sama-sama membaca satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal 24. Mungkin saya membacakannya dari ayat 1 sampai ayat 6. Walaupun inti kita hari ini adalah pada ayat 5. Tapi mulai ayat 1. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur, membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea." Saudara-saudari kekasih, mengapa mencari Yesus di kuburan? Kira-kira begitu, ya. Mengapa mencari Yesus di kuburan? Mencari yang hidup di antara orang mati. Yesus kita adalah Yesus yang hidup, bukan Yesus yang mati dan dikebumikan di kuburan. Walaupun dia sudah disalibkan, tersalib karena dosa-dosa kita. Itu menunjukkan kasih-Nya. Tetapi, Yesus juga adalah Tuhan yang bangkit. Dia adalah Tuhan yang berkuasa, bahkan adalah Tuhan yang maha kuasa. Karena itu ketika perempuan-perempuan ini pergi ke kubur, mereka mendapat pertanyaan itu dari 2 malaikat yang ada di situ. Saudara-saudara yang kekasih, sebenarnya kalau kita katakan perempuan-perempuan ini sepertinya tidak salah. Bahkan kita boleh mengatakan mereka adalah murid-murid yang hebat dan setia. Mereka sungguh-sungguh setia. Ya. Walaupun mungkin mereka kurang memperhatikan akan firman Tuhan, firman Yesus yang pernah disampaikan di Galilea bahwa dia akan bangkit. Mereka tidak memperhatikan itu karena fokus mereka bahwa Yesus akan membawa suatu perubahan yang hebat kepada mereka. Akan membawa satu perubahan hidup. Mereka akan bisa mengandalkan dia. Tapi sebenarnya apa yang mereka harapkan dari Yesus agak melenceng daripada apa yang menjadi misi Tuhan Yesus bagi kita manusia di dunia ini. Sebenarnya yang mereka datangi dan mereka harapkan adalah wujud jasmani Yesus yang sudah disalibkan, mati, dan dikuburkan. Mereka sebenarnya sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Walaupun ada rasa takut. Bayangkan saja, mereka adalah perempuan-perempuan yang pagi-pagi buta, jelas masih gelap, pergi ke kubur untuk mengurapi Tuhan Yesus. Mereka mau melayani Tuhan. Mereka adalah sebenarnya murid-murid yang begitu setia, mengasihi Tuhan. Walaupun pasti mereka ada takut. Mereka perempuan-perempuan. Bayangkan saja kalau kita ini pagi-pagi buta. Kita bukannya rame-rame, kalau rame-rame lah. Tapi mereka hanya beberapa orang pergi ke kubur Yesus. Pasti mereka juga ada perasaan kecut, takut di dalam kegelapan itu. Tetapi mereka benar-benar ingin menunjukkan
bukan hanya menunjukkan, tapi mereka sungguh-sungguh mengasihi. Dan untuk itu mereka siap untuk pergi ke kuburan walaupun ada perasaan takut. Kemudian mereka mau melayani Tuhan. Mereka mau melayani, mengurapi. Walaupun ada keraguan. Pasti mereka di dalam perjalanan itu ada sedikit ragu-ragu. Bagaimana menggeser pintu kuburan itu? Yang beratnya tentu tidak tanggung-tanggung. Itu adalah batu besar menutup kubur Yesus. Itu harus digulingkan. Bagaimana menggulingkannya? Siapa yang bisa membantu? Mereka pasti ada sedikit keraguan-raguan. Tapi mereka tetap punya tekad. Ingin melayani dan mereka jalan terus. Dan akhirnya mereka mencapai kubur Yesus. Dan mereka mau mendatangi Tuhan. Mau mendatangi Tuhan. Walaupun tubuh yang terbaring di sana. Tapi di dalam itu juga mereka harus menghadapi resiko. Kita tahu Yesus menghadapi berbagai tuduhan. Tuduhan yang dibuat-buat sehingga hukumannya tidak tanggung-tanggung. Hukuman mati disalibkan. Dan kubur itu dijaga oleh saudara-saudara Roma. Sehingga ketika perempuan-perempuan ini mendatangi orang yang terhukum, pasti ada risiko. Risikonya apa? Mereka bisa dituduh, wah kalau ini komplotan ini. Bisa-bisa mereka ada risiko akan ditangkap oleh saudara Romawi ini. Tetapi mereka tetap mendatangi Tuhan. Karena itu saya katakan bahwa sebenarnya motivasi mereka sungguh-sungguh tulus. Mereka sungguh-sungguh tulus. Tetapi mereka kurang teliti mendengar. Ya, mereka kurang teliti mendengar dan tidak menyadari suatu kebenaran yang hakiki. Atau kebenaran yang sangat-sangat prinsipil. Yaitu Yesus yang mati di salib itu. Yesus adalah Tuhan yang mengalahkan dosa. Dia juga mengalahkan maut. Dia adalah Tuhan yang bangkit. Tuhan yang hidup. Dan Tuhan yang berkuasa, bahkan maha kuasa. Dia adalah juru selamat kita. Dan dia adalah Tuhan yang senantiasa beserta kita. Ini adalah kebenaran hakiki yang mereka mungkin tidak menyadarinya. Yang begitu prinsip. Sehingga mereka tetap dengan motivasi yang tulus ingin mencari Tuhan di kuburnya. Saudara-saudari yang saya kasihi, seringkali kita pun seperti mereka mencari Tuhan yang hidup di kuburan, yaitu ya seperti pernah yang dikatakan oleh seorang filosof yang terkenal, Friedrich Nietzsche. Dikatakannya apa? God is dead, dibilangnya. Wah, Tuhan sudah mati. Saudara-saudari kekasih, Tuhan kita tidak mati. Dia adalah Tuhan yang bangkit. Ini harus betul-betul kita sadari. Bagaimana dikatakan kalau kita seperti yang menganggap Tuhan sudah mati? Ini bisa terjadi mungkin dalam diri kita saat kita tidak lagi berhubungan dengan Tuhan. Karena tidak merasakan kenyataan bahwa Tuhan ada dalam hidup kita. Berarti kita menganggap Tuhan Yesus sudah mati di kuburan. Kita tidak berhubungan dengan dia lagi. Kita tidak merasakan kehadirannya. Kita tidak merasakan kehidupannya. Kita tidak merasakan eksistensinya. Saudara-saudari kekasih, saya sebagai hamba Tuhan mau mengingatkan berhubungan dengan Tuhan bukan berdasarkan perasaan, tetapi berdasarkan iman dan kesetiaan. Iman dalam bahasa Yunani dikatakan pistis, tapi pistis juga itu berarti setia.
Iman kita mungkin kecil, tapi kita harus tetap setia. Karena itu, kita berhubungan dengan Tuhan adalah berdasarkan iman dan kesetiaan. Tuhan Yesus hidup, dan dia tetap memberi perhatian. Perhatian yang sungguh-sungguh serius kepada kita. Walaupun manusia di dunia ini sudah lebih 7 miliar. Bahkan kepada setiap kita, Yesus memberi perhatian. Sepertinya hanya kita satu orang saja yang ada di dunia ini. Yesus sungguh-sungguh memberi perhatian kepada kita. Dia mengasihi kita dengan kasih yang tiada taranya kepada setiap kita. Kepada Anda dan kepada saya. Bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kepintaran kita. Bukan karena kesempurnaan kita. Tapi dia mengasihi kita. Karena dia begitu mengasihi kita. Sehingga kita begitu bernilai. Sehingga dikatakan kita seperti biji matanya. Saudara-saudara kekasih. Di dunia ini ada barang-barang yang begitu bernilai. Sehingga kita begitu suka, begitu senang, dan begitu mengasihi. Misalnya, kalau ada orang yang begitu pintar, wah kita kagum, kita senang kepada dia. Ada orang olahragawan yang begitu hebat, pemain sepak bola idola, ataupun ya pemain-pemain bulu tangkis yang menjadi idola kita senang karena dia hebat. Atau juga mungkin ada artis yang begitu ganteng atau begitu cantik, kita senang. Kita bisa mengasihi dalam arti kata kita mengidolakannya. Tetapi ada barang-barang. Karena kita begitu menyenanginya sehingga dia begitu berharga. Saya kasih contoh. Ada anak-anak kecil yang begitu sayang kepada bonekanya. Walaupun bonekanya sudah butut-butut, sudah jorok-jorok, sudah compang-camping. Tapi itu tetap dipeluknya, disayangnya. Nggak boleh hilang. Ada juga anak-anak yang begitu sayang kepada bantal gulingnya dari masa bayinya. Itu begitu berharga. Walaupun orang lihat, untuk apa itu? Tapi bagi dia itu sangat berharga. Karena dia sangat sayang. Saudara-saudari kekasih, kita sebenarnya tidak ada apa-apanya. Tapi Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi kita. Kita begitu berharga di depannya. Karena itu di depan Tuhan Yesus, kita sangat bernilai. Karena dia begitu mengasihi kita. Sehingga dia rela berkorban. Disalib untuk saya dan Anda. Tetapi dia tidak hanya rela berkorban disalib. Dia juga sudah bangkit. Dia hidup dan hidup selamanya. Dia adalah juru selamat kita. Mari kita bergantung, percaya, mengharapkan dia. Bukan hanya di dunia ini. Tapi sampai selama-lamanya. Yesus hidup. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan kiranya memberkati firman Tuhan yang sudah kami dengar. Dan kiranya boleh memimpin kami untuk sungguh-sungguh percaya dan berpegang kepada Tuhan Yesus yang hidup dan yang selalu bersama kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yesus sangat baik, Yesus sungguh baik, Yesus teramat amat baik. Mari kita nyanyikan lagu Yesus sungguh baik. Yesus
Shalom, selamat hari Minggu. Kristus telah bangkit. Saudara-saudara, kita bersyukur pada minggu ini kita boleh merayakan bersama-sama hari yang penuh sukacita, kebangkitan Tuhan Yesus, sebagai bukti bahwa Yesus telah mengalahkan maut dan memberikan kita pengharapan akan hidup kekal. Saudara-saudara, kami segenap tim pelayan Methodist Sunday Service mengucapkan kepada kita semua, selamat hari Paskah, Kristus telah bangkit. Hari ini firman Tuhan diambil dari Lukas pasal 24 ayat 5 dengan tema Why seek ye the living among the dead? Mengapa engkau mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Saudara, Kristus telah bangkit. Dia hidup dan Dia berkuasa atas hidup kita. Karena itu, mari kita percaya dan mempercayakan diri kita kepadanya. Karena janji Tuhan, barang siapa yang percaya kepadanya, ia akan hidup dan memperoleh hidup yang kekal. Selamat hari Paskah saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita berdoa doa Bapa kami, the Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. From thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Saudara-saudari sekalian, mari kita memohonkan berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melebihi segala akal itu senantiasa mengawali dan menjagai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Dan berkat Allah yang maha tinggi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itulah yang senantiasa menyertaimu dan tinggal di dalam kamu dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Hari Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus, di mana telah memberikan kita pengharapan yang baru untuk hidup yang baru. Segala perbuatan buruk yang telah kita lakukan, segala perbuatan yang penuh dosa harus kita buang, dan mari kita sama-sama mulai untuk hidup yang baru sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita telah sampai di penghujung acara. Kami segenap dari tim pelayan MC Sunday Service mengucapkan selamat hari Paskah untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.